Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Wulandari. Saya dari kelas 6 HTNB dengan NIM 1062116. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 2 yang berjudul penyelidikan dan penyidikan. Pertama, penyelidikan. Pengertian dari penyelidikan, menurut pasal 1 angka 5 KUHP, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, yang kedua, yang berwenang melakukan penyelidikan adalah yang pertama, menurut KUHP pasal 1 butir 4, yaitu polisi dari pangkat tertinggi hingga pangkat rendah. Dan menurut undang-undang lain, yaitu yang dapat melakukan penyelidikan jaksa, lalu Bapepam dan Tamtama. Selanjutnya ada tugas dan wewenang penyelidikan yang diatur dalam pasal 5 KUHP. Yang pertama, menerima laporan dan pengaduan. Apabila penyidik menerima atau suatu perintah dan laporan yang disampaikan oleh seseorang, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti. Itu terdapat pada pasal 1 butir 24 KUHP. Yang kedua, ada mencari kebenaran dan barang bukti. Fungsi penyelidikan dimaksud sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyelidikan guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan barang bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Yang ketiga adalah menyuruh berhenti orang yang dicurigai. Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 KUHP kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Selanjutnya, yang keempat, tindak lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan. Pasal 5 ayat 1 huruf A butir 4 KUHP, dengan syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Yang kelima, ada kewenangan berdasar perintah penyidik. Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyidik dalam hal ini lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan pemerintah penyidik berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan. Yang keempat, beberapa jalur diketahuinya ada suatu tindak pidana dan dasar. Yang pertama, laporan dari masyarakat atau seseorang atau semua anggota masyarakat yang dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum. Adanya pengaduan terbagi dua, relatif dan absolut. Pengaduan yang dibuat oleh orang yang dirugikan ada yang relatif dan ada yang absolut. Yang selanjutnya ada prosedur penyelidikan. Yang kelima, prosedur penyelidikan. Sumber tindakan penyidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Penyidik menerima laporan atau pengaduan. Penyidik menerima penyerahan tersangka dan yang tertangkap tangan. Tindakan penyidik berikutnya. Yang pertama, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenal. Itu terdapat pada pasal 104. Yang kedua, mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat 1. Yang ketiga, tindakan penyidik dalam hal tersangka tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, maka penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana wewenangnya. Yang tersebut
dalam pasal 5 ayat 1. Yang selanjutnya ada laporan dan berita acara. Atas tindakan-tindakan yang dilakukan, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik daerah hukumnya. Itu terdapat pada pasal 102 ayat 3. Yang keenam ada fungsi dan wewenang penyelidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bidang penyidikan. Tindakan penyelidikan lebih dapat dikategorikan sebagai tindakan penghusut sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Yang selanjutnya ada penyidikan. Pengertian dari penyidikan berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHP. Penyidikan adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana. Yang berwenang melakukan penyidikan menurut KUHP pasal 1 butir 4J junto pasal 6 adalah yang pertama polisi, yang kedua PPNS, lalu yang kedua prosedur penyidikan. Penyidik menerima laporan atau pengaduan, penyidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan, penyidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Tindakan penyidik berikutnya berdasarkan sumber tindakan tersebut di atas, penyidik wajib segera melakukan tindak penyidikan yang diperlukan. Jika penyidikan telah dimulai, penyidik memberikan kepada penuntut umum. Itu terdapat pada pasal 109 ayat 1. Baiklah, itu tadi paparan materi kelompok 2 yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.